Ibu Anda yang dulunya suka sekali membuat kue atau memasak hidangan favorit, tiba-tiba berhenti mendekati dapur, atau ayah, si pemancing ulung, sudah 6 bulan ini tidak menyentuh pancingnya sama sekali. Saat Anda menelepon, bertanya kabar, jawabannya hanya satu kata, baik-baik saja. Tapi suara itu hampa. Tidak ada kehangatan atau keceriaan di sana. Anda mungkin berpikir, ini cuma faktor usia, capek, atau penyakit bawaan tua. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa ini bisa jadi adalah jeritan, minta tolong yang tak bersuara, yang selama ini luput dari pendengaran Anda. Hari ini kita akan membahas tentang epidemi sunyi, yang seringkali kita anggap sebagai karakter atau bawaan usia. Kita akan bicara tentang depresi lansia. Dan saya berjanji, di akhir video ini, Anda akan bisa melihat hal-hal yang tersembunyi dari pandangan banyak orang, dan mungkin Anda bisa menyelamatkan kesehatan, bahkan nyawa orang-orang terkasih Anda. Mari kita luruskan satu poin penting. Dalam masyarakat kita, masa tua seringkali dibungkus dengan citra yang menyedihkan namun terhormat. Kita membayangkan kakek nenek duduk di jendela, mengenang masa muda dengan kesedihan yang syahdu. Tapi depresi klinis tidak ada hubungannya dengan kesedihan yang indah seperti itu. Ini bukan sekadar renungan filosofis tentang tahun-tahun yang telah berlalu. Ini adalah kondisi medis serius yang menyerang otak, mengubah proses kimiawi, dan secara harfiah meracuni kehidupan seseorang. Masalahnya, selama puluhan tahun, kesehatan mental para lansia sering diabaikan. Setiap keluhan tentang kelelahan, rasa hampa, atau kurangnya semangat selalu dicap sebagai bagian tak terhindarkan dari penuaan. Memang mau apalagi di usia 70? Sayangnya banyak yang mendengar kalimat seperti ini. Pendekatan seperti inilah yang membuat jutaan orang menderita dalam diam, tanpa mendapatkan bantuan yang diperlukan. Karena baik mereka maupun orang terdekatnya tidak menyadari bahwa ini adalah penyakit, bukan hal yang normal. Mari kita mulai dengan kesalahpahaman yang paling sering kita dengar dan yang paling berbahaya. Mitos pertama, itu bukan depresi, itu cuma sifatnya saja yang memang makin tua makin jelek. Ibu Anda jadi sering mengomel, bapak jadi cepat sinis dan tidak puas dengan apapun. Kelihatannya mereka hanya berubah menjadi orang tua rewel yang klise. Tapi mari kita coba lihat lebih dalam. Bayangkan kalau seseorang terus-menerus merasa lelah, tidak berdaya, dan di dalam dirinya ada lubang hitam keputusasaan yang menganga. Hal sekecil apapun, permintaan apapun, dirasakan seperti tugas yang mustahil untuk dikerjakan. Suara cucu yang sedang bermain, yang tadinya memicu senyum, kini terasa memekakkan telinga. Keharusan untuk pergi ke warung atau ke pasar terasa seperti mendaki Gunung Everest. Sifat lekas marah dan amarah dalam kondisi seperti ini bukanlah ciri-ciri bawaan. Itu adalah mekanisme pertahanan diri. Ini adalah cara seseorang yang lemah, yang sudah lelah akibat penyakit, untuk melindungi diri dari dunia yang terus menuntut energi yang ia tidak miliki lagi. Ini adalah teriakan batin, tolong biarkan saya sendiri, saya sudah tidak sanggup lagi. Jadi, jika lain kali Anda menghadapi kemarahan atau omelan yang tidak dapat dijelaskan, jangan cepat-cepat tersinggung. Tanyakan pada diri Anda, sebenarnya apa yang tersembunyi di balik perisai tajam dan menusuk itu? Untuk mengerti apa yang sedang kita hadapi, mari kita pahami dulu, apa sebenarnya depresi pada lansia, dilihat dari sisi ilmu kesehatan. Ini bukan sekadar rasa sedih atau suasana hati yang buruk. Depresi ini adalah gangguan kompleks yang memengaruhi perasaan, cara berpikir kita, bahkan sampai kondisi fisik. Di dalam otak kita, terjadi ketidakseimbangan pada zat-zat kimia khusus yang disebut neurotransmitter. Contohnya seperti serotonin, dopamin, dan noradrenalin. Zat-zat ini berfungsi mengatur komunikasi antar sel saraf, dan mereka yang mengendalikan suasana hati kita, pola tidur, nafsu makan, hingga semangat hidup. Nah, ketika kerja zat-zat ini terganggu, dunia kita serasa kehilangan warna. Coba bayangkan TV lama Anda yang pengaturan warnanya rusak. Gambarnya ada, tapi terlihat buram, abu-abu, dan hambar.
tidak hidup. Kira-kira seperti itulah yang terjadi di otak orang yang sedang mengalami depresi. Penting untuk dipahami, kondisi ini tidak akan hilang hanya dengan disuruh menguatkan diri atau berusaha lebih keras. Kita tidak bisa memaksa otak untuk menghasilkan serotonin yang cukup hanya dengan kemauan. Depresi adalah penyakit, sama seperti diabetes atau darah tinggi. Depresi memerlukan diagnosis dan penanganan profesional, bukan hanya ceramah atau nasihat agar jangan gampang menyerah. Tanda yang pertama, dan mungkin ini yang paling jelas terlihat, adalah anhedonia. Walaupun namanya rumit, ini artinya sederhana, tapi mengerikan. Hilangnya kemampuan untuk merasa senang atau menikmati sesuatu. Hal-hal yang dulunya menyenangkan, tiba-tiba terasa biasa saja, tidak peduli, bahkan malah membuat jengkel. Ingat tidak, bagaimana dulu nenek Anda begitu asik menonton sinetron atau berjam-jam mengurus tanaman dan bunga di teras. Tapi sekarang, TV-nya mati, dan kotak-kotak pot bunga di luar sudah berdebu. Atau kakek yang setiap Sabtu rajin sekali main kartu atau membaca koran sampai habis, sekarang cuma duduk terdiam sambil menatap kosong. Ini bukan karena malas atau bosan ya. Ini adalah salah satu gejala utama dari depresi. Otak kita benar-benar kehilangan kemampuan untuk merasakan kebahagiaan. Makanan kesukaan terasa hambar, mengobrol dengan cucu terasa melelahkan, cuaca cerah di luar jendela pun terasa tidak ada artinya. Jika Anda melihat orang yang Anda sayangi mulai meninggalkan hobi dan kegemarannya, dan ketika ditanya kenapa, mereka hanya menjawab, entahlah, tidak ingin, sudah bosan, atau tidak ada tenaga, ini adalah tanda yang sangat serius. Ini sinyal bahwa warna-warna kehidupan mulai memudar dari hidupnya. Indikator penting kedua adalah perubahan drastis pada pola tidur. Dan, cara perubahannya ini bisa sangat beragam. Pilihan klasiknya adalah insomnia, atau susah tidur. Orang tersebut bisa lama sekali tidak bisa memejamkan mata. Ia bolak-balik terus, dan dihantui pikiran-pikiran yang mengganggu. Ia mungkin juga terbangun di tengah malam, sekitar jam 3 atau 4 pagi, dengan perasaan hampa atau sedih yang tidak jelas, lalu tidak bisa tidur lagi. Saat pagi, ia bangun dalam kondisi benar-benar lemas, seperti tidak beristirahat sama sekali. Dan, lingkaran buruk ini terus terulang dari hari ke hari. Tapi, ada sisi lain dari masalah ini, yaitu hipersomnia, atau rasa kantuk yang terus-menerus. Sepertinya orang terdekat kita tidur terus, sepanjang malam dan hampir sepanjang hari. Ia bisa saja terlelap di kursi sambil menonton TV, atau rebahan sebentar setelah sarapan, lalu baru bangun saat menjelang makan siang. Dari luar, ini mungkin terlihat seperti kebutuhan istirahat biasa bagi orang yang sudah lanjut usia. Tapi, sebenarnya tidur seperti ini bukanlah istirahat yang sebenarnya. Ini adalah bentuk pelarian. Pelarian dari kenyataan yang menyakitkan, dari rasa sakit batin, dari perasaan putus asa. Ketika bangun terasa tak tertahankan, tidur seolah-olah menjadi satu-satunya jalan keluar. Jadi, jika pola tidur anggota keluarga Anda berubah drastis, baik ke arah susah tidur atau tidur terus, anggaplah ini bukan sekadar faktor usia. Ini bisa jadi sinyal bahaya dari sistem sarafnya. Hal penting ketiga yang harus kita cermati adalah perubahan drastis pada pola makan, yang akhirnya memengaruhi berat badan kita. Sama seperti masalah tidur, pola makan juga bisa jatuh ke dua kondisi ekstrim. Kondisi ekstrem yang pertama adalah kehilangan nafsu makan. Kita jadi makan jauh lebih sedikit. Sering menolak makanan favorit dengan alasan tidak lapar, atau sulit rasanya menelan makanan. Porsi makan mengecil, bahkan kadang-kadang jadwal makan dilewatkan begitu saja. Tentu saja, hal ini bisa menyebabkan penurunan berat badan yang cepat dan signifikan. Pada usia lanjut, kondisi ini sangat berbahaya karena memicu badan lemas, kehilangan massa otot, dan memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. Seringkali, anggota keluarga mengira ini hanya masalah perut, sehingga penanganan yang diberikan pun menjadi keliru. Kondisi ekstrem yang kedua justru kebalikannya, yaitu makan berlebihan. Biasanya muncul keinginan kuat terhadap makanan tinggi karbohidrat sederhana, seperti makanan manis atau yang mengandung banyak tepung. Makanan di sini seolah menjadi satu-satunya sumber yang memberikan kebahagiaan sesaat, cara untuk melampiaskan atau melahap habis rasa cemas dan kesedihan. Hal ini jelas akan menyebabkan kenaikan berat badan yang menambah beban kerja pada jantung, sendi, dan berpotensi memperparah penyakit kronis yang sudah ada, misalnya diabetes.
Intinya, baik mengalami nafsu makan berkurang maupun berlebihan, perubahan drastis ini bukanlah sekadar kebiasaan atau mencari perhatian, melainkan sebuah gejala adanya masalah serius yang tersembunyi. Ciri-ciri nomor 4 adalah kelelahan yang terasa menetap dan sangat menguras tenaga. Ini bukan lelah biasa, bukan hanya karena habis berkebun seharian atau setelah jalan kaki yang jauh. Ini adalah kondisi di mana kita tidak punya energi sama sekali, bahkan untuk melakukan hal-hal yang paling sederhana. Sangat sulit untuk bangun dari tempat tidur, mencuci muka, apalagi menyiapkan sarapan. Setiap gerakan, sekecil apapun, butuh dorongan semangat dan tekad yang luar biasa besar. Orang yang mengalaminya sering menggambarkan, rasanya seperti semua tenaga disedot habis, atau badan terasa berat sekali, seperti diisi timah, atau lagi, baterainya habis, tapi tidak bisa diisi ulang. Dari luar, kondisi ini sering disalahartikan sebagai kemalasan atau apatis. Padahal ini adalah manifestasi fisik dari depresi. Penyakit ini secara harfiah melumpuhkan sumber daya energi dalam tubuh kita. Coba bayangkan HP pintar modern yang baterainya sudah rusak 90%. Anda cas semalaman penuh, tapi paginya dayanya cuma tersisa 10%, dan habisnya pun cepat sekali. Hal yang sama terjadi pada penderita. Dia bisa tidur 10-12 jam, namun saat bangun, ia merasa jauh lebih lelah dibandingkan saat ia beranjak tidur. Kelemahan yang sangat melelahkan ini membuat mereka sulit menjalani hidup sepenuhnya. Seringkali memaksa mereka untuk menolak ajakan bertemu atau jalan-jalan, dan akhirnya malah semakin mendorong mereka ke dalam isolasi, yang memperburuk kondisi mereka. Gejala kelima, dan mungkin yang paling menyiksa bagi penderita sendiri, adalah rasa bersalah yang tak henti-henti, merasa diri tidak berharga, dan putus asa total. Pikirannya dikuasai oleh hal-hal negatif tentang dirinya, dunia di sekelilingnya, dan masa depan. Ia bisa mulai menyalahkan dirinya tanpa alasan jelas, mungkin atas kesalahan-kesalahan lama, atau karena merasa sudah menjadi beban bagi anak dan cucu. Ia juga menyalahkan diri karena merasa salah menjalani hidup. Kegagalan kecil saja, misalnya teh tumpah atau lupa satu kata, langsung dibesar-besarkan seperti malapetaka besar. Ini dipakai sebagai bukti bahwa ia memang tidak becus dan tidak berguna. Anda bisa mendengar dia mengucapkan, "Saya cuma merepotkan semua orang. Saya ini tidak ada gunanya, atau lebih baik saya tidak ada." Masa depan terlihat suram, gelap gulita, tanpa harapan sedikit pun. Ia yakin 100% bahwa keadaan tidak akan membaik. Tidak ada hal baik yang menunggunya, dan penderitaan ini tidak akan pernah usai. Rasa putus asa total inilah yang sangat berbahaya dalam depresi, karena ia bisa mendorong munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup. Penting untuk diingat, ini bukan penilaian yang jujur terhadap kenyataan. Ini adalah pandangan dunia yang sudah terdistorsi, seolah-olah dilihat melalui kacamata hitam yang dipasang oleh penyakit. Gejala keenam ini, yang seringkali dianggap wajar sebagai bagian dari penuaan, adalah gangguan kognitif. Ini merujuk pada masalah dalam konsentrasi, daya ingat, dan proses pengambilan keputusan. Orang yang mengalaminya akan sulit fokus saat membaca buku atau menonton film. Bahkan seringkali mereka kehilangan alur pembicaraan. Mereka mungkin lupa di mana meletakkan kacamata, lupa tujuan masuk ke suatu ruangan, atau lupa janji temu penting, termasuk jadwal kunjungan ke dokter. Bahkan keputusan sehari-hari yang paling sederhana pun terasa sulit. Misalnya, menentukan menu makan malam atau pakaian apa yang harus dikenakan saat keluar. Tugas yang dulunya otomatis, seperti membayar tagihan atau mengisi formulir dokumen, kini terasa mustahil dilakukan dan dapat memicu kepanikan. Ketika kerabat atau keluarga melihat gejala ini, mereka sering terkejut dan mulai mencurigai hal terburuk, seperti demensia atau penyakit Alzheimer. Walaupun depresi memang bisa menjadi awal dari penyakit-penyakit tersebut, namun sangat sering masalah kognitif ini justru merupakan gejala depresi itu sendiri, dan sepenuhnya dapat dipulihkan dengan pengobatan yang tepat. Kondisi ini bahkan memiliki istilah khusus, pseudodemensia, demensia semu. Otak yang terlalu dibebani oleh pikiran negatif dan kecemasan, tidak memiliki sumber daya lagi untuk mengerjakan tugas-tugas lain. Jadi, jangan terburu-buru menyimpulkan diagnosis yang menakutkan. Pastikan dulu untuk mengeliminasi kemungkinan adanya depresi. Dan yang terakhir, tanda ketujuh ini, yang seringkali membingungkan siapapun, bahkan para dokter, adalah manifestasi somatik, atau sederhananya, gejala fisik pada tubuh. Depresi ini sering sekali menyamar atau bersembunyi di balik berbagai keluhan sakit badan. Penderitanya mungkin mengeluh sakit kepala yang tak kunjung hilang,
nyeri punggung, sakit persendian, atau bahkan rasa sakit di dada, seperti sakit jantung. Masalah pencernaan juga bisa muncul, sembelit, diare, atau perut terasa penuh dan begah. Selain itu bisa muncul pusing berputar, telinga berdenging, atau perasaan seperti sulit bernapas. Ia pun mulai rajin mendatangi berbagai dokter, dari ahli jantung, saraf, hingga spesialis pencernaan. Berbagai pemeriksaan dilakukan, mulai dari USG, MRI, hingga puluhan tes darah. Tapi hasil akhirnya nihil. Dokter hanya bisa geleng-geleng kepala dan berkata, "Menurut data medis kami, Bapak atau Ibu sebenarnya sehat." Antiti. Tentu ini adalah situasi yang sangat melelahkan dan membuat frustrasi. Orang itu merasakan sakit yang nyata, namun seolah-olah ia dituduh mengada-ada. Padahal rasa sakit di batin atau jiwa itu begitu hebat, sehingga secara harfiah ia mendesak keluar dan terwujud di fisik. Inilah yang kita sebut sebagai somatisasi. Penderitaan mental mencari jalan keluar melalui gejala fisik. Oleh karena itu, jika ada orang terdekat Anda yang terus-menerus mengeluh sakit, sementara hasil pemeriksaan dokter tidak menemukan alasan medis yang jelas, mungkin kita perlu bertanya, jangan-jangan ini adalah bentuk tersembunyi dari depresi? Sekarang, mari kita luruskan lagi satu mitos yang sangat keliru, yang sebenarnya masih berkaitan erat dengan bahasan kita sebelumnya. Mitos kedua berbunyi, wajar saja, di usia seperti itu, memang semua orang pasti sakit-sakitan. Memang benar, seiring bertambahnya usia, penyakit kronis pasti akan muncul. Radang sendi, darah tinggi, atau penyakit jantung koroner, ini adalah kenyataan yang tak terhindarkan bagi banyak lansia. Namun, perlu dipahami, depresi akan memperburuk kondisi-kondisi ini dan menambah penderitaan yang seharusnya bisa dihindari. Rasa sakit saat seseorang mengalami depresi akan terasa jauh lebih tajam. Orang yang depresi cenderung kurang patuh pada anjuran dokter, sebab mereka merasa kehilangan motivasi dan energi untuk melakukannya. Mereka bisa saja lupa minum obat, atau lalai memantau tekanan darah atau kadar gula dalam darahnya. Depresi juga menurunkan ambang batas toleransi rasa sakit. Sesuatu yang bagi orang sehat hanya dirasakan sebagai ketidaknyamanan ringan, bagi penderita depresi bisa berubah menjadi penderitaan yang tak tertahankan. Dan yang paling penting, depresi itu sendiri merupakan faktor risiko yang bisa memicu atau memperburuk berbagai penyakit fisik. Depresi meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke, melemahkan daya tahan tubuh, bahkan memperlambat pemulihan setelah operasi. Jadi, ucapan sudah biasa, sakit itu wajar adalah nasihat yang sangat keliru dan merugikan. Kita harus bisa membedakan dengan jelas. Di satu sisi ada rasa sakit yang objektif dari penyakit seperti radang sendi, dan di sisi lain ada rasa sakit yang diperkuat dan diwarnai dengan nada suram oleh depresi. Dan jika bagian kedua ini masih bisa kita tangani, maka kita wajib mengatasinya. Isolasi sosial itu bisa menjadi gejala, sekaligus salah satu pemicu utama depresi yang menyerang para lansia. Ini ibarat lingkaran setan yang sulit diputus. Di satu sisi, depresi membuat seseorang cenderung menghindari interaksi sosial. Mereka merasa tidak bertenaga, suasana hati memburuk, merasa diri tidak menarik sebagai teman bicara, bahkan takut hanya akan merepotkan orang lain. Akibatnya, mereka mulai menolak undangan berkunjung, berhenti menghubungi teman-teman, dan menjauhi acara kumpul keluarga. Rasanya lebih nyaman dan damai jika hanya sendirian di rumah. Namun di sisi lain, isolasi inilah yang justru memperkuat dan memicu depresi semakin parah. Seseorang kehilangan emosi positif dari interaksi, dukungan, dan perasaan bahwa dirinya masih dibutuhkan. Ia tinggal sendiri bersama pikiran-pikiran muram, yang kemudian tumbuh subur dan membesar seperti jamur di ruang bawah tanah yang lembab. Masa pensiun, meninggalnya pasangan hidup atau sahabat karib, atau kepindahan anak-anak ke kota lain. Faktor-faktor ini sangat mempersempit lingkaran sosial dan menciptakan lahan yang subur untuk perkembangan depresi. Bahkan, seseorang bisa berhari-hari tidak berbicara dengan siapapun, kecuali mungkin dengan kasir saat berbelanja di toko. Menurut berbagai penelitian, kondisi kesendirian dan isolasi ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan yang setara dengan merokok 15 batang rokok setiap harinya. Oleh karena itu, jika orang yang Anda sayangi mulai berubah menjadi penyendiri atau mengurung diri, ini bukan sekadar hobi menyendiri biasa. Ini adalah gejala berbahaya yang menuntut perhatian dan campur tangan Anda. Kita memang pernah menyinggung topik ini, tapi rasanya penting untuk kita bahas lebih mendalam lagi. Mengapa depresi pada orang lanjut usia atau lansia seringkali tidak muncul sebagai tangisan dan kesedihan, melainkan dalam bentuk mudah marah, emosi, dan cerewet?
Di masyarakat ada stereotip yang kuat, depresi itu pasti identik dengan menangis di bantal. Itu sebabnya saat kita melihat seorang kakek atau bapak tua yang pemarah dan selalu tidak puas, kita tidak terpikir sama sekali bahwa mungkin ia sedang menderita depresi. Topeng kemarahan seperti ini sangat sering kita temukan, terutama pada pria generasi tua. Sejak kecil, mereka dididik dengan prinsip, laki-laki tidak boleh menangis, mengeluh itu memalukan, atau harus kuat. Mereka tidak tahu cara menyampaikan perasaan mereka, bahkan sulit mengakui kelemahan dan kerapuhan diri sendiri. Jadi, semua rasa sakit batin, keputusasaan, dan kesedihan yang tak bisa mereka luapkan lewat air mata, akhirnya mencari jalan keluar dalam bentuk agresi. Kemarahan menjadi satu-satunya cara yang dianggap dapat diterima secara sosial bagi mereka untuk menunjukkan bahwa kondisi mereka sedang tidak baik. Mereka bisa melampiaskan amarah pada orang terdekat hanya karena hal-hal sepele, mengkritik segala sesuatu, dan menyalahkan orang lain atas masalah mereka. Penting untuk dipahami, kemarahan ini sebetulnya tidak ditujukan kepada Anda. Ini adalah cerminan yang menyimpang dari penderitaan batin mereka sendiri. Di balik sikap mudah marah itu, tersembunyi seseorang yang sangat tidak bahagia dan ketakutan, yang sangat membutuhkan bantuan, tapi bingung bagaimana cara meminta pertolongan tersebut. Sangat penting untuk memahami bahwa depresi di usia senja jarang datang sendirian. Depresi ini erat kaitannya dengan serangkaian penyakit serius lainnya. Di sini, sulit untuk membedakan mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat. Sebagai contoh, depresi secara signifikan meningkatkan risiko kita terkena penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Stres kronis yang menyertai depresi membuat pembuluh darah dan jantung kita cepat lelah dan rusak. Sebaliknya, kondisi seperti serangan jantung, infark, atau stroke yang sudah pernah dialami justru menjadi pemicu yang sangat kuat bagi munculnya depresi pasca stroke atau pasca serangan jantung. Ada juga hubungan yang sangat erat antara depresi dengan penyakit Parkinson dan Alzheimer. Seringkali depresi menjadi salah satu gejala paling awal, bahkan sebelum gejala klinis lain muncul. Ini bisa terjadi bertahun-tahun sebelum gangguan gerak atau gangguan kognitif yang jelas terlihat. Tidak hanya itu, depresi juga memperburuk kondisi seperti diabetes, sindrom nyeri kronis, dan masalah tiroid. Ini menciptakan lingkaran setan. Penyakit fisik memicu depresi, dan depresi pada gilirannya menghambat efektivitas pengobatan penyakit fisik itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif menjadi sangat penting. Kita harus mengobati tidak hanya raga, fisik, tetapi juga jiwa, mental. Kenapa ya para orang tua kita ini sering sekali menyembunyikan kondisi perasaan mereka? Kenapa kalau ditanya selalu jawab, baik-baik saja, padahal di dalam hati sedang ada badai besar? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, karena rasa takut. Takut dianggap lemah, dan yang paling utama, takut merepotkan atau menjadi beban bagi anak-anak mereka. Mereka melihat betapa sibuknya kita dengan pekerjaan, urusan rumah, dan berbagai masalah hidup. Bagi mereka, pergolakan batin yang dialami itu hanyalah hal sepele yang tidak perlu dibebankan kepada kita. Mereka sungguh tidak ingin menambah beban pikiran Anda. Yang kedua adalah rasa malu. Untuk generasi mereka yang dibesarkan dengan prinsip kuat-kuatin saja atau tahan banting, mendatangi psikolog atau psikiater masih dianggap aib, seperti pengakuan kalau mereka gagal. Mereka takut dicap sebagai orang gila atau diperhatikan secara khusus. Sayangnya, stigma lama seperti ini masih sangat kuat di lingkungan mereka. Yang ketiga, mereka mungkin tidak benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi pada diri mereka. Mereka tidak menganggap kondisi batin mereka sebagai sebuah penyakit. Bagi mereka ini hanyalah faktor usia, capek, atau sekadar perubahan sifat. Mereka tidak tahu bahwa kondisi ini bisa dan bahkan harus diobati agar mereka bisa kembali merasa lebih baik. Jadi, mereka memilih diam dan menanggung beban itu sendiri. Tugas kita adalah untuk bersikap peka, lebih perhatian, dan membantu mereka melewati hambatan-hambatan tersebut dengan penuh kasih sayang. Perlu juga kita perhatikan bahwa gejala depresi pada pria dan wanita di usia lanjut, lansia, bisa sedikit berbeda. Seperti yang sering dibahas, para pria ini cenderung menutupi atau menyamarkan depresi mereka sebagai kemarahan, rasa mudah tersinggung, atau bahkan agresi. Mereka mungkin mulai berlebihan mengonsumsi alkohol, sekadar untuk meredakan atau membisukan rasa sakit di hati. Mereka juga punya kecenderungan untuk berperilaku sembarangan atau mengambil risiko, entah itu saat berkendara atau di rumah. Pria jarang sekali mengeluh tentang suasana hati yang buruk, tapi mereka lebih sering mengeluh soal gejala fisik, rasa sakit, cepat lelah,
atau masalah seksual seperti disfungsi ereksi. Mereka juga lebih memilih mengisolasi diri dan menutup diri dari pergaulan. Sementara itu, depresi pada wanita seringkali berjalan dengan skenario yang lebih klasik, D. Mereka lebih terbuka mengakui perasaan sedih, gundah, atau mudah menangis. Mereka juga lebih sering mengungkapkan perasaan bersalah dan rasa tidak berharga. Depresi pada wanita sering muncul berupa rasa cemas dan ketakutan akan masa depan, atau khawatir berlebihan terhadap kesehatan diri sendiri dan keluarga. Wanita juga lebih sering mengalami gejala somatisasi. Maksudnya, mereka sering mengeluhkan berbagai rasa sakit dan keluhan fisik lain yang, setelah diperiksa, tidak ditemukan penyebab medisnya yang jelas. Dengan memahami perbedaan gender ini, kita dapat menjadi lebih waspada terhadap manifestasi atau gejala depresi yang tidak biasa. Ini akan membantu kita mengenali masalah tersebut tepat waktu, bahkan jika kelihatannya tidak seperti depresi tipikal yang selama ini kita kenal. Nah, Bapak Ibu sudah melihat tanda-tanda yang mengkhawatirkan dan berniat bicara dengan orang terdekat Anda. Ini adalah tahap yang paling rumit dan sangat menentukan. Satu kata saja salah, orang itu bisa langsung menutup diri dan menjauh. Apa saja yang sama sekali tidak boleh diucapkan? Hindari kata-kata yang menyakitkan. Kuatkan dirimu. Jangan lembek begitu. Orang lain lebih susah darimu. Kok kamu mengeluh? Atau, coba jalan-jalan saja, nanti juga sembuh sendiri. Kata-kata seperti ini meremehkan penderitaan mereka dan justru membuat mereka merasa lebih bersalah atas kondisi yang dialami. Lalu, bagaimana cara memulai pembicaraan dengan benar? Cari waktu yang tenang saat tidak ada yang mengganggu Anda. Bicaralah dari sudut pandang Anda sendiri. Gunakan pesan saya. Jangan katakan, kamu kok jadi orang yang pemarah, tapi ubah menjadi, saya khawatir denganmu karena saya melihat kamu sering murung akhir-akhir ini. Jangan juga, kamu sudah mengabaikan semua pekerjaanmu, tapi katakan, saya lihat kamu sudah tidak punya energi lagi untuk hobi kesayanganmu dan ini membuat saya cemas. Tunjukkan empati. Ucapkan, saya mungkin tidak bisa sepenuhnya mengerti apa yang kamu rasakan, tapi saya lihat kamu sedang kesulitan dan saya ingin membantu. Jangan langsung memberi nasihat, ajukan pertanyaan terbuka. Tawarkan bantuan nyata dengan tindakan konkret. Mau tidak kita pergi ke dokter bersama, sekadar untuk cek kesehatan? Biar saya yang membuat janji dan saya akan menemani kamu. Intinya, yakinkan dia bahwa Anda ada di dekatnya, Anda mendukungnya, dan Anda tidak menghakiminya sama sekali. Nah, sekarang kita masuk ke mitos besar yang ketiga. Anggapan bahwa minum obat antidepresan itu berbahaya, nanti malah membuat kita jadi seperti sayuran. Ketakutan terhadap antidepresan dan obat-obatan psikofarmaka lainnya ini memang sangat umum, terutama di kalangan bapak ibu yang sudah berumur. Hal ini didasarkan pada pemahaman lama mengenai obat-obatan dari abad yang lalu, yang memang dahulu punya banyak efek samping. Namun, ilmu farmakologi modern sudah jauh berkembang. Antidepresan yang sekarang, terutama dari kelompok SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, adalah obat yang sangat efektif dengan efek samping yang minimal. Obat ini tidak menyebabkan kecanduan. Obat ini juga tidak akan mengubah kepribadian seseorang dan tidak akan membuat kita jadi kaku atau tidak berdaya. Tugas utamanya adalah untuk mengatur secara lembut dan tepat ketidakseimbangan kimiawi di otak, membantu menormalkan kembali kadar neurotransmitter. Ini sama saja seperti memberikan insulin pada penderita diabetes atau obat darah tinggi bagi penderita hipertensi. Tentu saja, pemilihan obat dan dosisnya harus dilakukan oleh dokter spesialis kejiwaan atau psikiater dengan mempertimbangkan usia dan kondisi kesehatan lain yang menyertai. Swamedikasi atau mengobati diri sendiri sangat tidak diperbolehkan. Namun, Bapak Ibu tidak perlu takut dengan obat-obatan ini. Bagi banyak orang, obat ini adalah satu-satunya kesempatan untuk kembali menjalani hidup yang normal dan berkualitas. Di samping pengobatan dengan obat-obatan, psikoterapi punya peran yang sangat besar dalam upaya melawan depresi. Lalu, mengapa orang yang sudah lanjut usia butuh ngobrol dengan orang asing? Bukankah sudah ada anak-anak dan cucu yang mendampingi? Tapi psikoterapis bukanlah sekadar teman curhat biasa. Beliau adalah seorang ahli yang menguasai teknik-teknik tertentu untuk membantu seseorang mengubah pola pikir dan tingkah lakunya. Pertama, di ruang terapi, bapak atau ibu lansia bisa mengeluarkan semua unek-unek yang ada di hati tanpa rasa takut dihakimi atau disalahpahami. Kita bisa membicarakan ketakutan, rasa sakit hati, penyesalan, atau bahkan ketakutan akan kematian.
Topik-topik yang seringkali sulit atau tabu dibahas bersama orang terdekat sekalipun. Kedua, terapis membantu kita menemukan dan melawan pikiran-pikiran negatif yang muncul secara otomatis, yang menjadi inti dari depresi. Pikiran seperti, saya sudah tidak berguna lagi, atau saya hanya membebani semua orang, akan dianalisis dan dibongkar habis. Tujuannya agar kita belajar melihat diri sendiri dan situasi dengan cara yang lebih realistis. Ketiga, psikoterapi membantu mencari makna dan pegangan baru dalam hidup, apalagi setelah memasuki masa pensiun, atau setelah kehilangan orang yang dicintai. Ini adalah proses penting untuk beradaptasi menuju babak kehidupan yang baru. Terapi yang dikenal sangat efektif adalah terapi kognitif perilaku, atau sering disebut CBT. Ini bukanlah obrolan panjang tanpa ujung tentang masa lalu, melainkan sebuah pekerjaan terstruktur yang fokus pada hasil nyata, di sini dan saat ini. Selain dukungan profesional, peran metode non-medis juga sangat besar, dan ini bisa Anda bantu atur. Yang pertama dan utama adalah mengatur rutinitas harian. Depresi seringkali menjerumuskan hidup ke dalam kekacauan. Namun, jadwal yang teratur akan memberikan kembali rasa kontrol dan stabilitas. Usahakan orang terkasih Anda bangun dan tidur di jam yang relatif sama. Begitu juga jadwal makannya harus teratur. Kedua adalah aktivitas fisik. Tidak perlu memaksakan diri atau mencapai rekor. Cukup jalan kaki singkat 15-20 menit di udara terbuka sudah bisa menghasilkan keajaiban. Aktivitas fisik membantu memproduksi endorfin, yaitu hormon kebahagiaan alami. Cobalah berjalan bersama. Ini akan menjadi dukungan fisik sekaligus emosional. Ketiga, pastikan mendapat sinar matahari yang cukup. Sinar matahari merangsang produksi vitamin D dan serotonin. Usahakan kamar terang saat siang hari, jadi jangan lupa buka tirai atau gorden. Keempat, perhatikan nutrisi. Pastikan asupan makanan mengandung cukup asam lemak omega 3, seperti ikan berlemak, vitamin B kompleks, biji-bijian utuh dan sayuran hijau, serta triptofan, seperti pisang, kalkun, atau keju. Dan yang kelima, lakukan kegiatan yang ringan namun teratur. Kegiatan ini harus memberikan sedikit rasa puas, menciptakan kembali rasa sibuk, dan yang paling penting, rasa berguna. Sebagai penutup, mari kita bicara tentang hal yang paling krusial, peran Anda. Ingat, Anda tidak bisa menyembuhkan depresi orang terdekat Anda. Itu murni pekerjaan para ahli. Namun, Anda bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dokter manapun, yaitu memberinya rasa cinta, dukungan, dan yang paling penting, membuatnya merasa dibutuhkan. Apa langkah nyata yang bisa Anda ambil mulai hari ini? Pertama, cukup berada di sisinya. Anda tidak perlu terus-menerus berbicara. Kadang kehadiran yang diam, sebuah pelukan hangat, atau sekadar menonton film bersama sudah jauh lebih berarti daripada ribuan kata. Kedua, dengarkanlah. Dengarkan secara aktif, jangan memotong pembicaraannya, dan hindari memberi nasihat kecuali diminta. Biarkan ia punya ruang untuk mengeluarkan isi hatinya. Ketiga, bantulah dalam urusan rumah tangga. Ambil alih beberapa tugas harian yang terasa terlalu berat baginya, misalnya pergi ke pasar, atau membantu membersihkan rumah. Ini akan mengurangi beban rasa bersalah karena merasa tidak mampu atau tidak berguna. Keempat, berikan pujian untuk pencapaian sekecil apapun. Ia berhasil bangun dan membuat sarapan sendiri? Katakan, kamu hebat sekali. Ia mau keluar sebentar untuk berjalan-jalan? Ucapkan, saya senang sekali kamu mau menghirup udara segar. Dan yang paling utama, jangan pernah menyerah. Pengobatan depresi adalah sebuah proses yang panjang, dan kemunduran mungkin saja terjadi. Namun, ingatlah bahwa keyakinan Anda pada dirinya, kesabaran Anda, dan kasih sayang Anda adalah sumber daya paling kuat dalam perjalanan menuju pemulihan. Mari kita buat ringkasan. Depresi pada usia lanjut atau depresi lansia bukanlah masalah tabiat buruk, bukan karena malas, dan ini juga bukan kondisi yang wajar dialami seiring bertambahnya usia. Ini adalah penyakit serius dan licik yang sering menyamar sebagai kelelahan, mudah marah, atau keluhan sakit fisik. Penyakit ini bisa merenggut sukacita kehidupan, tidak hanya dari penderitanya, tetapi juga dari seluruh anggota keluarganya. Hal paling penting yang harus kita pahami hari ini adalah 7 tanda utama ini, yaitu hilangnya minat pada hidup, masalah tidur dan nafsu makan, rasa lelah yang terus-menerus, rasa bersalah, sulit fokus, dan rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan. Ini semua bukan hal yang boleh kita abaikan.
Perubahan pola pikir terbesar yang harus kita terima adalah depresi bisa dan harus diobati di usia berapapun. Kedokteran modern sudah menawarkan metode yang efektif dan aman. Mengabaikan masalah ini bukan berarti kita menghormati usia tua, tetapi justru menjerumuskan orang yang kita sayangi ke dalam penderitaan yang panjang dan menyakitkan. Ingatlah, perhatian dan kasih sayang Anda bisa menjadi seperti pelampung penyelamat yang akan mengangkat orang yang Anda cintai dari jurang keputusasaan. Terima kasih banyak sudah menonton video penting ini sampai selesai. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, mohon klik suka atau like, dan jangan lupa untuk berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Dan saya memohon kepada Bapak dan Ibu, tolong ceritakan di kolom komentar. Apakah Anda pernah menghadapi perilaku serupa pada orang terdekat Anda? Apa yang Anda lakukan? Dan apa yang berhasil? Pengalaman Anda bisa menjadi dukungan tak ternilai bagi ratusan orang lain yang saat ini sedang mencari jawaban. Jaga diri Anda dan sayangi keluarga Anda.